Dikucilkan oleh keluarga suami karena aku tidak bisa memberi THR ke keponakan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika aku resmi menjadi istri Mas Arif. Rasa bahagia membuncah dalam hatiku saat kami mengucapkan ijab kabul, menandai awal perjalanan baru dalam hidup kami. Aku bukan hanya mendapatkan suami yang kucintai, tetapi juga sebuah keluarga baru yang tampak begitu hangat dan harmonis. Sejak awal, Mas Arif sering bercerita tentang keluarganya, tentang ibunya yang penyayang, kakak-kakaknya yang selalu kompak, dan keponakan-keponakan yang aktif dan menggemaskan. Aku membayangkan bagaimana menyenangkan hidup dalam lingkungan keluarga yang seperti itu. Saat pertama kali mengunjungi rumah mertua setelah menikah, aku disambut dengan pelukan hangat dari ibu mertua dan senyum ramah dari kakak-kakak iparku. Keponakan-keponakan Mas Arif juga tampak antusias melihat kehadiranku. Mereka langsung menarik-narik tanganku, mengajakku bermain dan berbincang. Aku merasa diterima, seolah aku benar-benar telah menjadi bagian dari keluarga besar ini. Ibu mertua bahkan memasakkan makanan favorit Mas Arif sebagai bentuk penyambutan untukku. Sekarang Dinda juga bagian dari keluarga ini. Anggap rumah ini rumah sendiri. Ya, ucap beliau sambil tersenyum. Kata-kata itu membuatku merasa dihargai dan disayangi. Dalam beberapa bulan pertama pernikahan, aku berusaha untuk selalu dekat dengan keluarga suamiku. Setiap akhir pekan, kami berkunjung ke rumah mertua, membantu memasak, menemani mereka berbincang, dan bercanda bersama keponakan-keponakan yang selalu energik. Aku juga berusaha memberikan perhatian kepada mereka dengan cara-cara kecil, seperti membawakan oleh-oleh saat berkunjung atau memberikan hadiah kecil untuk keponakan-keponakan saat mereka berulang tahun. Aku ingin mereka melihat bahwa aku tidak hanya mencintai Mas Arif, tetapi juga keluarganya. Momen-momen kebersamaan itu membuatku semakin yakin bahwa aku telah menikah dengan pria yang tepat dan masuk ke dalam keluarga yang hangat. Setiap kali kami pulang ke rumah mertua, suasananya selalu ramai dan penuh canda tawa. Aku menikmati setiap detik kebersamaan itu. Aku pikir, hubungan kami akan selalu seperti ini, penuh kehangatan, tanpa prasangka, dan tanpa jarak yang mengganggu. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kehangatan ini ternyata bersyarat. Aku tidak menyadari bahwa di balik senyum mereka, ada ekspektasi yang harus kupenuhi agar tetap diterima di tengah mereka. Aku tidak pernah berpikir bahwa kebahagiaan ini bisa berubah begitu cepat hanya karena satu hal sederhana. Aku tidak bisa memberi THR untuk keponakan-keponakan mereka. Dan ketika itu terjadi, aku baru menyadari bahwa keluarga yang kuanggap sebagai tempat berlindung, ternyata bisa menjadi tempat yang paling dingin dan menyakitkan. Pernikahan kami berjalan dengan baik selama setahun pertama. Aku dan Mas Arif menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh harapan, bekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kami tidak hidup berlebihan, tetapi cukup nyaman dengan usaha kecil yang kami jalankan bersama. Mas Arif memiliki bisnis di bidang distribusi barang kebutuhan rumah tangga, sementara aku membantu mengelola administrasi dan pemasaran secara online. Penghasilannya memang belum besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Namun, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di tahun kedua pernikahan kami, usaha Mas Arif mulai mengalami penurunan. Beberapa klien besar tiba-tiba berhenti bekerja sama, dan pemasukan bisnis kami menurun drastis. Saat itu, Mas Arif berusaha mencari cara agar bisnisnya tetap bertahan, mencoba strategi pemasaran baru, bahkan menawarkan harga diskon untuk menarik lebih banyak pelanggan. Aku juga berusaha membantu sebisa mungkin, mencari peluang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan, termasuk dengan mengambil pekerjaan sampingan sebagai penulis lepas. Namun, situasi semakin sulit. Kami mulai mengalami kesulitan dalam membayar biaya operasional bisnis, dan dalam beberapa bulan, tabungan kami hampir habis.
Aku masih ingat betapa stresnya Mas Arif saat itu. Setiap malam, dia menghabiskan waktu di depan laptop, mencoba mencari solusi untuk menyelamatkan usahanya. Kadang-kadang, aku melihatnya duduk diam dengan wajah penuh beban, menatap layar tanpa benar-benar membaca apa yang ada di depannya. Aku tahu dia merasa bertanggung jawab atas keadaan ini, tetapi aku selalu berusaha meyakinkannya bahwa kami akan melalui semua ini bersama. Kita masih punya satu sama lain, Mas. Kita akan cari jalan keluar, pelan-pelan, kataku suatu malam saat dia tampak sangat tertekan. Dia mengangguk dan tersenyum tipis, tetapi aku tahu di dalam hatinya dia merasa gagal sebagai suami. Keuangan kami semakin terpuruk ketika beberapa tagihan mulai menumpuk. Aku harus lebih ketat mengatur pengeluaran rumah tangga, memotong anggaran untuk hal-hal yang tidak terlalu mendesak. Kami mulai mengurangi makan di luar, menunda pembelian barang-barang yang tidak benar-benar penting, bahkan harus menyesuaikan kebutuhan sehari-hari agar bisa bertahan lebih lama. Aku berusaha untuk tetap berpikir positif, tetapi dalam hati aku tahu bahwa ini bukan sekadar ujian kecil. Ini adalah badai yang bisa menghancurkan rumah tangga jika kami tidak cukup kuat untuk menghadapinya bersama. Masalah semakin rumit ketika keluarga Mas Arif mulai menyadari perubahan kondisi keuangan kami. Awalnya, mereka hanya bertanya-tanya mengapa kami jarang pulang ke rumah mertua seperti dulu. Aku bisa merasakan kecurigaan di balik pertanyaan mereka. "Kalian baik-baik saja, kan?" tanya ibu mertua suatu hari melalui telepon. Aku menjawab dengan suara ceria bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi aku tahu mereka bisa merasakan ada yang berbeda. Kami memang tidak ingin keluarga tahu betapa sulitnya kondisi kami saat itu, karena Mas Arif selalu merasa gengsi untuk mengakui bahwa bisnisnya sedang goyah. Aku masih ingat percakapan Mas Arif dengan salah satu kakaknya di ruang tamu suatu malam. "Rif, kalau memang lagi susah, bilang aja. Jangan tiba-tiba menjauh gitu," kata Kak Indra, kakak tertua Mas Arif, saat berkunjung ke rumah kami. Nada suaranya terdengar lebih seperti teguran daripada kepedulian. Aku yang saat itu sedang di dapur bisa mendengar jelas percakapan mereka. "Enggak, Mas. Aku cuma lagi sibuk aja. Biasa, usaha kan naik turun," jawab Mas Arif dengan santai, meskipun aku tahu dalam hatinya, dia merasa tertusuk. Saat itu, aku masih berpikir bahwa badai ini hanyalah sementara. Aku percaya bahwa selama kami tetap bersama dan saling mendukung, semua akan kembali seperti semula. Aku tidak pernah menyangka bahwa kesulitan ini justru akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang akhirnya membuka mataku tentang siapa keluarga suamiku sebenarnya. Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh keluarga besar Mas Arif. Sejak awal menikah, aku menyadari bahwa tradisi keluarga suamiku sangat kental dengan kebiasaan berbagi rezeki, terutama kepada keponakan-keponakan. Dalam 2 tahun pernikahan kami, aku dan Mas Arif selalu memberikan THR untuk mereka. Tidak seberapa besar, tetapi cukup untuk membuat anak-anak itu berlari dengan senyum lebar sambil menggenggam amplop yang kami berikan. Aku selalu menikmati momen itu, melihat wajah-wajah ceria mereka dan mendengar tawa bahagia yang memenuhi rumah mertua. Namun, tahun ini berbeda. Keuangan kami sedang berada di titik terendah, dan kami benar-benar tidak memiliki cukup uang untuk membagi THR seperti sebelumnya. Setiap rupiah yang kami miliki harus diprioritaskan untuk kebutuhan pokok. Aku dan Mas Arif sudah berulang kali membahas ini, mencari cara agar tetap bisa ikut serta dalam tradisi tanpa membebani keuangan kami yang sudah sangat ketat. Aku sempat berpikir untuk memberikan sekadar uang receh dalam amplop, tetapi Mas Arif menolaknya. "Nggak usah maksain, Din. Kalau nggak ada yang nggak usah. Keluarga pasti ngerti," katanya mencoba meyakinkanku. Aku ingin percaya itu, tetapi jauh di dalam hati, aku punya firasat bahwa ini tidak akan semudah yang dia kira. Ketika akhirnya hari Lebaran tiba, kami tetap pulang ke rumah mertua dengan membawa hati yang sedikit was-was. Aku sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan pertanyaan atau sindiran, tetapi tetap berharap bahwa mereka akan mengerti keadaan kami. Begitu sampai, suasana rumah masih seperti biasanya, ramai dengan suara obrolan dan tawa anak-anak yang berlarian. Aku berusaha menyesuaikan diri, ikut membantu di dapur, menyapa sanak saudara, dan berusaha bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Namun, ketika momen bagi-bagi THR dimulai, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Biasanya,
Keponakan-keponakan akan mendekati kami dengan antusias. Tetapi kali ini mereka hanya melirik sebentar, lalu beralih ke saudara-saudara lain yang sedang membagikan amplop. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan tidak nyaman mulai menjalar dalam dadaku. Tidak butuh waktu lama sebelum bisikan-bisikan mulai terdengar. Aku tidak tahu apakah mereka sengaja berbicara cukup keras agar aku mendengar, atau memang mereka tidak peduli kalau aku ada di sana. Kok tahun ini Dinda sama Arif nggak bagi THR? Iya ya, padahal tahun kemarin ada. Apalagi bokek. Katanya bisnisnya lagi seret. Kalau gitu ya pantes aja, sih. Aku pura-pura tidak mendengar. Tetapi setiap kata mereka terasa seperti duri yang menusuk dadaku. Aku berusaha tetap tersenyum, tetap bersikap sopan, tetapi di dalam hati aku merasa kecil dan tidak dihargai. Sejak kapan keberadaanku di keluarga ini hanya diukur dari seberapa banyak uang yang bisa kuberikan? Yang paling menyakitkan adalah ketika salah satu keponakan dengan polosnya bertanya kepadaku, "Tante Dinda, kok nggak ada amplopnya?" Aku tersenyum dan mencoba menjelaskan dengan lembut. Tetapi sebelum aku sempat bicara, salah satu kakak iparku menimpali dengan suara yang sedikit sinis. "Ya mungkin tahun ini lagi nggak bisa, sayang. Nanti kalau Tante Dinda udah punya uang lagi, dikasih. Ya." Aku terdiam. Seakan-akan aku adalah orang yang gagal hanya karena tidak bisa memberikan THR. Aku menoleh ke arah Mas Arif, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tetapi dia hanya duduk diam, menunduk, dan memainkan ponselnya seolah-olah tidak ingin terlibat. Hatiku mencelos. Aku tidak mengharapkan dia berdebat dengan keluarganya. Tetapi setidaknya aku ingin dia menunjukkan bahwa dia ada di pihakku. Malamnya, saat kami sudah kembali ke rumah, aku tidak bisa menahan air mataku. Aku menangis dalam diam di kamar, merasa begitu terluka dengan perlakuan mereka. Mas Arif mencoba menenangkanku, tetapi aku tahu dia juga merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah situasi tadi. "Aku nggak peduli," kata mereka. "Yang penting kita tetap bersama," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku ingin percaya itu. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa keluarganya tidak akan menghakimi kami hanya karena hal sepele seperti THR. Tapi dalam hati, aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih buruk. Setelah kejadian di hari Lebaran, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap keluarga Mas Arif. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Berpikir mungkin aku hanya terlalu sensitif karena masih menyimpan rasa sakit akibat bisikan dan sindiran mereka. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa tidak ada yang berubah, bahwa mereka tetap menerimaku sebagai bagian dari keluarga, seperti dulu. Namun, semakin hari, semakin sulit bagiku untuk mengabaikan tanda-tanda yang ada. Biasanya, setelah Lebaran, grup WhatsApp keluarga besar selalu ramai dengan foto-foto kebersamaan, candaan, dan rencana untuk berkumpul kembali. Tapi kali ini, tidak ada satupun yang menyapaku seperti biasa. Aku masih melihat pesan-pesan masuk, tapi sebagian besar obrolan hanya terjadi di antara kakak-kakak iparku. Aku mencoba ikut berinteraksi, mengomentari sebuah foto keluarga yang dikirim ibu mertua, tetapi pesanku diabaikan begitu saja. Tidak ada yang membalas, tidak ada yang sekadar menekan emoji jempol seperti biasanya. Aku menatap layar ponsel cukup lama, mencoba menekan perasaan tidak nyaman yang mulai menjalar di hatiku. Ketika aku bertanya pada Mas Arif tentang hal ini, dia hanya mengangkat bahu. "Ah, mungkin mereka lagi sibuk, Din. Nggak usah dipikirin," katanya dengan santai. Aku ingin percaya kata-katanya, tetapi naluriku berkata lain. Aku tahu ada yang berubah. Aku tahu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Semakin lama, perubahan itu semakin jelas. Jika dulu kakak-kakak iparku sering mengajakku berbincang saat kami berkunjung ke rumah mertua, kini mereka lebih banyak mengobrol sesama mereka, seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku mencoba bergabung dalam percakapan, tetapi setiap kali aku berbicara, tanggapannya selalu dingin atau sekadar basa-basi. Tidak ada lagi obrolan hangat tentang resep masakan, tips merawat tanaman, atau sekadar membicarakan tren pakaian terbaru seperti dulu. Keponakan-keponakan yang biasanya selalu menempel padaku kini tampak lebih menjaga jarak. Aku tidak lagi mendengar suara ceria mereka memanggil namaku atau menarik tanganku untuk bermain bersama. Beberapa kali aku mencoba mengajak mereka berbicara,
Tetapi mereka hanya menjawab singkat sebelum berlari kembali ke arah ibu mereka. Aku menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Anak-anak tidak mungkin tiba-tiba berubah sikap tanpa alasan. Seseorang pasti telah mengatakan sesuatu tentangku di hadapan mereka. Yang paling menyakitkan adalah ketika ibu mertua pun mulai bersikap berbeda. Beliau yang dulu selalu menyambutku dengan senyum hangat kini terasa lebih kaku. Jika sebelumnya aku sering diajak duduk berdua dengannya, mendengarkan cerita-ceritanya atau sekadar menemani beliau menyiapkan teh, kini beliau lebih banyak berbicara dengan menantunya yang lain. Aku tetap mencoba bersikap sopan dan membantu di dapur seperti biasa, tetapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap kali aku berbicara, responsnya tidak lagi sehangat dulu. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Apakah selama ini aku hanya diterima karena aku bisa memberi? Apakah selama ini kehadiranku dihargai hanya karena aku bisa membawa sesuatu untuk mereka? Dan sekarang, ketika aku tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, apakah aku tidak lagi dianggap bagian dari keluarga ini? Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin bertanya secara langsung, ingin meminta kejelasan, tetapi aku tahu tidak akan ada gunanya. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka telah mengucilkanku. Mereka akan selalu menyembunyikan perlakuan dingin mereka di balik senyum sopan dan kata-kata basa-basi. Aku mencoba membicarakannya lagi dengan Mas Arif, tetapi dia hanya menganggap aku terlalu berpikir berlebihan. Udahlah, Din. Jangan terlalu baper. Mereka tetap keluarga kita, kok, katanya sambil mengusap kepalaku. Aku ingin percaya itu. Aku ingin sekali percaya bahwa semua ini hanya ada di kepalaku. Tapi aku tahu, jauh di dalam hati, aku sudah tidak lagi benar-benar diterima. Seiring berjalannya waktu, aku semakin menyadari bahwa perlakuan keluarga Mas Arif terhadapku tidak hanya sekadar sikap dingin. Mereka benar-benar mulai mengabaikanku, seolah-olah aku adalah sosok yang tidak lagi memiliki arti bagi mereka. Aku tidak tahu kapan tepatnya hal ini mulai terasa begitu menyakitkan, tetapi perlahan-lahan, aku mulai merasa seperti orang asing di tengah keluarga yang seharusnya menjadi rumah keduaku. Aku masih ingat ketika suatu hari aku dan Mas Arif berkunjung ke rumah mertua. Biasanya, setiap kali kami datang, ibu mertua akan menyambutku dengan senyum dan menanyakan kabar. Tapi kali ini, beliau hanya melirik sekilas lalu kembali sibuk berbincang dengan menantu lainnya. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin beliau sedang sibuk atau ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Namun, ketika aku duduk di ruang tamu, mencoba ikut serta dalam obrolan kakak-kakak iparku, mereka seolah-olah tidak melihat keberadaanku. Aku menyimak mereka berbincang tentang rencana arisan keluarga bulan depan. Mereka membahas di mana acara akan diadakan, siapa yang akan menjadi tuan rumah, bahkan mendiskusikan menu makanan yang akan disajikan. Aku menunggu seseorang menyebut namaku atau menanyakan pendapatku, tetapi tidak ada. Mereka berbicara seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku mencoba bertanya dengan hati-hati, arisannya bulan depan di mana, Mbak? Berharap mereka akan memasukkanku ke dalam percakapan. Salah satu kakak iparku menoleh sekilas, tersenyum tipis, lalu menjawab, "Oh, nanti kita kabari aja kalau sudah fix." Setelah itu, dia kembali berbincang dengan yang lain, meninggalkanku dalam kebisuan yang menyakitkan. Saat itu, aku merasa ada tembok tak terlihat yang telah mereka bangun di sekitarku. Aku masih ada di ruangan yang sama dengan mereka, tetapi aku seolah-olah berada di dunia yang berbeda. Aku bisa mendengar mereka berbicara, tertawa, dan bercanda, tetapi aku tidak bisa menembus batas yang telah mereka buat. Malamnya, saat aku dan Mas Arif sudah kembali ke rumah, aku tidak bisa lagi menahan perasaanku. Aku menangis di kamar, merasa begitu terasing dan tidak dihargai. Mas Arif yang sedang bersiap tidur menoleh padaku dengan raut wajah bingung. "Kenapa, Din? Ada yang bilang sesuatu ke kamu?" tanyanya. Aku menggeleng. Bukan karena mereka bilang sesuatu, Mas, tapi justru karena mereka tidak bilang apa-apa. Mereka diam. Mereka mengabaikanku. Seolah-olah aku ini nggak ada. Mas Arif menghela napas panjang. Dia duduk di sampingku, meraih tanganku, lalu menggenggamnya erat. "Mungkin mereka lagi sibuk atau nggak sadar kalau sikap mereka bikin kamu merasa begitu. Jangan terlalu dipikirin, ya? Mereka tetap keluarga kita." Aku ingin marah mendengar jawabannya.
Aku ingin dia memahami betapa sakitnya perasaan diabaikan oleh orang-orang yang dulu menganggapku bagian dari mereka. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan seseorang yang menolak melihat kenyataan. Mas Arif selalu menganggap keluarganya adalah orang-orang yang baik dan hangat. Dia tidak mau percaya bahwa mereka bisa bersikap sekejam ini padaku, bahkan jika buktinya sudah begitu jelas di depan matanya. Sejak saat itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tidak lagi terlalu berusaha untuk diterima, tidak lagi memaksakan diri untuk ikut dalam percakapan yang tidak menginginkanku di dalamnya. Aku hanya datang ke rumah mertua ketika memang harus, dan aku hanya berbicara jika memang diperlukan. Aku lelah mencoba meruntuhkan tembok yang mereka bangun, dan aku sadar bahwa aku tidak bisa memaksakan diri untuk masuk ke dalam lingkaran yang sudah tidak menginginkanku di sana. Namun, dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah Mas Arif benar-benar tidak menyadari semua ini, atau dia hanya memilih untuk menutup mata? Aku masih ingat ketika aku dan Mas Arif menghadiri acara ulang tahun salah satu keponakan di rumah kakak iparnya. Sebelumnya, setiap kali ada acara keluarga seperti ini, aku selalu dilibatkan, entah diminta membantu menyiapkan makanan, menghias ruangan, atau sekadar diajak berbicara agar merasa menjadi bagian dari keluarga. Tapi kali ini, aku hanya duduk di sudut ruangan seperti tamu asing. Aku mencoba menyapa ibu mertua yang sedang menggendong cucunya. Aku tersenyum dan berkata, "Wah, sudah besar sekarang ya, Bu?" sambil melirik keponakan kecil itu. Biasanya, beliau akan menimpali dengan hangat, mungkin bercerita tentang perkembangan cucunya atau hal lain. Tapi kali ini, beliau hanya melirikku sekilas, tersenyum tipis, lalu kembali berbicara dengan menantunya yang lain. Seolah-olah aku tidak pernah berkata apa-apa. Aku merasa wajahku memanas, tetapi aku tetap berusaha tersenyum. Aku tidak ingin terlihat terlalu mengambil hati, tetapi kenyataannya, aku merasa seperti dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Aku berusaha untuk tetap berbaur, tetapi sikap kakak-kakak iparku tidak jauh berbeda. Mereka berbicara, tertawa, dan bercanda satu sama lain tanpa sekalipun melibatkan aku. Ketika sesi foto keluarga dimulai, mereka sibuk mengatur posisi, memastikan setiap orang mendapatkan tempatnya. Aku berdiri di pinggir, menunggu seseorang menyebut namaku atau mengajakku ikut serta. Tapi tidak ada satupun yang melakukannya. Aku melihat Mas Arif berdiri di tengah keluarganya, tertawa bersama mereka. Aku ingin mendekat, tetapi sebelum aku sempat melangkah, seseorang berbisik pelan, "Gak usah masuk, ini buat keluarga inti aja." Aku terdiam. Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya karena suara itu begitu pelan, tetapi cukup jelas untuk menusuk dadaku. Aku tidak tahu apakah mereka memang sengaja melupakan keberadaanku, atau mereka hanya menganggap aku tidak cukup penting untuk diingat. Yang aku tahu, aku merasa begitu sendirian di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Malam itu, saat kami pulang ke rumah, aku tidak bisa menahan air mataku. Aku menangis di dalam mobil, tetapi berusaha untuk tidak membuat suara agar Mas Arif tidak menyadarinya. Tapi dia tahu. Dia melirikku sekilas sebelum menghela napas panjang. "Kamu kenapa, Din?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa rasa sakit yang kurasakan bukan berasal dari kata-kata kasar atau makian, melainkan dari perlakuan dingin dan pengabaian yang perlahan-lahan menghancurkan harga diriku. Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu kenapa mereka berubah. Aku nggak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Dulu mereka baik sama aku, tapi sekarang rasanya aku nggak ada artinya di depan mereka. Suaraku bergetar, hampir tidak bisa kuucapkan dengan jelas. Mas Arif terdiam. Aku menunggu dia mengatakan sesuatu, mungkin membelaku, mungkin mencoba memahami perasaanku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru sesuatu yang membuatku semakin terluka. "Mungkin kamu terlalu baper, Din. Mereka nggak ada maksud begitu, kok. Mungkin cuma perasaan kamu aja." Aku menoleh ke arahnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Air mataku masih mengalir, tetapi aku tidak lagi merasa ingin menangis karena keluarga suaminya. Kali ini, aku menangis karena suamiku sendiri. Setelah percakapan dingin di dalam mobil malam itu, aku merasa ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Aku ingin percaya bahwa Mas Arif benar-benar tidak melihat apa yang sedang terjadi,
bahwa dia tidak menyadari perlakuan keluarganya kepadaku. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku sadar, dia bukan tidak melihat, dia hanya tidak mau melihat. Sejak awal, Mas Arif selalu percaya bahwa keluarganya adalah orang-orang yang baik, penuh kasih, dan tidak mungkin menyakiti siapapun, apalagi menantunya sendiri. Dia tumbuh dalam lingkungan yang selalu hangat baginya, sehingga dia tidak bisa memahami bagaimana keluarganya bisa menjadi sumber luka bagi orang lain, termasuk istrinya sendiri. Setelah malam itu, aku mulai diam. Aku tidak lagi mencoba menjelaskan bagaimana aku merasa diasingkan, bagaimana perlakuan keluarga besarnya perlahan-lahan menghancurkan rasa harga diriku. Aku tahu tidak ada gunanya. Setiap kali aku membuka mulut, Mas Arif hanya akan mengatakan bahwa aku terlalu sensitif, bahwa aku hanya merasa demikian karena pikiranku sendiri. Aku mulai mengamati bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya. Setiap kali kami mengunjungi rumah mertua, dia tampak begitu lebur dalam kehangatan mereka, bercanda, tertawa, seolah-olah tidak ada yang salah. Sementara aku, duduk di sudut ruangan, hanya menjadi penonton dalam sebuah drama keluarga yang seharusnya juga menjadi bagian dari hidupku. Suatu hari, aku mencoba sebuah eksperimen kecil. Aku ingin tahu, apakah Mas Arif benar-benar tidak menyadari apa yang terjadi, atau dia hanya tidak peduli. Ketika kami sedang berkumpul di rumah mertua, aku sengaja duduk di kursi paling pojok dan tidak berbicara sama sekali. Aku ingin tahu, apakah ada yang menyadari keberadaanku? Apakah ada yang akan mengajakku berbicara, atau sekadar menanyakan kabar? 1 jam berlalu. Tidak ada yang menyapaku. Tidak ada yang menoleh ke arahku. Mereka semua sibuk dengan obrolan mereka sendiri, tertawa, bercanda, berbagi cerita. Aku seperti bayangan di sudut ruangan, tak terlihat dan tak dihiraukan. Aku melirik ke arah Mas Arif. Dia sedang tertawa lepas bersama kakak-kakaknya, sesekali mengangkat cangkir teh dan menyeruputnya dengan santai. Dia bahkan tidak menoleh ke arahku sekalipun. Hatiku terasa sesak. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Mungkin, aku bukan hanya telah dikucilkan oleh keluarganya, tetapi aku juga mulai kehilangan tempat dalam hidup suamiku sendiri. Setelah 2 jam berlalu, aku berdiri dan berjalan ke arah dapur untuk mengambil segelas air. Aku sengaja lewat di depan Mas Arif, ingin melihat apakah dia akan sadar bahwa aku sudah lama diam dan tidak terlibat dalam percakapan mereka. Tapi dia tetap tertawa, tetap berbicara dengan riang, seolah-olah aku tidak pernah ada di sana. Saat aku kembali duduk, ibu mertua memanggil Mas Arif dan menanyakan sesuatu tentang keuangan kami. Aku langsung waspada. Sejak insiden tidak memberi THR ke keponakan-keponakan, aku tahu mereka pasti membicarakan kondisi finansial kami di belakangku. Arif, gimana keuangan kalian sekarang? Udah lebih baik, kan? Tanya ibu mertua dengan nada yang seolah-olah peduli. Mas Arif tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Sudah mulai stabil lagi, sih. Aku menahan napas, menunggu apakah ibu mertua akan mengatakan sesuatu tentang aku. Dan benar saja, kalimat berikutnya membuat dadaku berdenyut sakit. Syukurlah. Kasihan, kan? Anak-anak kemarin gak dapat THR dari kalian. Makanya, kalau ada rezeki, jangan lupa berbagi ya, nak. Aku menggigit bibir. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku dan Mas Arif juga manusia yang punya keterbatasan, bahwa kami tidak bisa selalu diharapkan untuk memberi. Tapi sebelum aku bisa berbicara, Mas Arif sudah lebih dulu menjawab. Iya, Bu. Insya Allah tahun depan kami siapkan lebih baik. Aku menoleh ke arahnya, menatapnya dengan tidak percaya. Dia sama sekali tidak mencoba membelaku. Dia tidak mengatakan bahwa saat itu kami benar-benar tidak mampu. Dia tidak mengatakan bahwa seharusnya keluarga memahami kondisi kami, bukan malah menghakimi. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan mengiyakan, seolah-olah semua ini adalah kesalahanku. Aku ingin tertawa, tapi bukan karena lucu. Ini adalah tawa getir yang ingin keluar dari dadaku. Aku ingin berdiri, ingin meninggalkan ruangan itu, ingin pergi sejauh mungkin dari mereka. Tapi aku tahu, jika aku melakukan itu, mereka hanya akan semakin melihatku sebagai menantu yang tidak tahu diri. Aku menghela napas panjang dan memilih diam. Aku tahu satu hal dengan pasti, aku tidak hanya kehilangan tempat di keluarganya,
tetapi aku juga mulai kehilangan suamiku sendiri. Sejak kejadian di rumah mertua, aku semakin menyadari bahwa aku benar-benar sendirian dalam pernikahan ini. Tidak hanya dikucilkan oleh keluarganya, tetapi Mas Arif pun seolah tidak pernah benar-benar berdiri di sampingku. Aku bertanya-tanya, kapan terakhir kali aku merasa diperjuangkan oleh suamiku sendiri? Kapan terakhir kali dia benar-benar mendengar keluh kesahku tanpa mengabaikannya dengan alasan bahwa aku hanya terlalu sensitif? Aku tidak ingin terus-menerus mengeluh atau mempermasalahkan hal ini. Aku ingin menjadi istri yang kuat, yang tidak bergantung pada penerimaan orang lain. Tetapi bagaimana bisa, jika setiap kali aku berada di antara mereka, aku merasa seperti udara, ada, tapi tidak terlihat? Aku mulai menarik diri dari kunjungan rutin ke rumah mertua. Jika biasanya aku dan Mas Arif datang bersama setiap akhir pekan, kini aku lebih sering mencari alasan untuk tidak ikut. Aku mengatakan aku sedang sibuk dengan pekerjaan, atau tidak enak badan, atau sekadar butuh waktu untuk diri sendiri. Awalnya, Mas Arif tidak banyak bertanya. Dia hanya menerima keputusanku dengan anggukan singkat sebelum pergi sendiri ke rumah ibunya. Namun, semakin lama, dia mulai mempertanyakannya. "Din, kamu kok jarang ikut ke rumah ibu sekarang?" Tanyanya suatu malam setelah pulang dari rumah mertuaku. Aku menoleh padanya, menimbang-nimbang apakah aku harus jujur atau hanya memberikan alasan yang bisa diterima. Tapi aku lelah berpura-pura. "Karena aku capek, Mas," jawabku akhirnya. Capek merasa seperti orang asing di antara mereka. Capek dicuekin. Capek pura-pura nggak sakit hati setiap kali mereka mengabaikanku. Mas Arif menghela napas panjang. "Kamu ini gimana sih, Din? Mereka nggak bermaksud seperti itu. Mungkin mereka cuma nggak sadar kalau sikap mereka bikin kamu merasa begitu." Aku tersenyum pahit. "Nggak sadar? Mas, mereka bahkan nggak pernah menyapaku duluan. Aku datang, aku duduk, aku mencoba ikut mengobrol, tapi mereka bertingkah seolah aku nggak ada. Apa itu menurut Mas sesuatu yang dilakukan tanpa sadar?" Dia terdiam. Aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia ingin membantah, ingin mencari alasan lain untuk membenarkan keluarganya. Tapi kali ini, aku tidak memberinya kesempatan. Aku nggak butuh Mas untuk membela aku di depan mereka. Aku cuma butuh Mas untuk mengakui bahwa aku memang diperlakukan seperti itu. Mas selalu bilang aku terlalu sensitif, terlalu baper. Tapi coba Mas lihat dari sudut pandangku. Coba Mas bayangkan kalau Mas ada di posisiku. Bagaimana rasanya kalau setiap kali Mas datang ke rumahku, keluargaku tidak menganggap Mas ada? Bagaimana kalau mereka mengabaikan setiap kata yang Mas ucapkan, tidak pernah menyapamu duluan, tidak pernah mengajakmu mengobrol? Apa Mas bisa bilang itu cuma perasaan Mas aja?" Mas Arif terdiam cukup lama. Aku bisa melihat ada kebingungan di matanya. Mungkin karena ini pertama kalinya aku berbicara dengan nada yang begitu tegas. "Tapi, Din, mereka tetap keluarga kita." Aku menghela napas panjang. "Iya, mereka keluarga Mas. Tapi apakah mereka keluargaku juga? Karena yang aku rasakan sekarang, aku tidak punya tempat di dalam keluarga itu." Aku bisa melihat wajah Mas Arif berubah, seolah dia baru benar-benar mendengar kata-kataku untuk pertama kalinya. Tapi aku tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Dia bisa saja mulai memahami perasaanku, tapi itu tidak berarti dia akan melakukan sesuatu untuk membelaku. Dia sudah terlalu lama berada dalam kenyamanan keluarganya sendiri untuk bisa melihat betapa tidak nyamannya posisiku. Malam itu, aku tidur dengan dada yang terasa begitu berat. Aku merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku mencintai Mas Arif, tapi aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta saja cukup jika aku selalu harus berjuang sendirian? Hari-hari berlalu, dan aku tetap berusaha menjaga jarak dari keluarga mertua. Aku tidak ingin lagi memaksakan diri untuk diterima. Jika mereka memang tidak menginginkanku di sana, maka aku tidak akan memohon untuk diperhatikan. Namun, keputusan ini ternyata membawa dampak yang lebih besar daripada yang aku kira. Suatu siang, ibu mertua menghubungi Mas Arif. Aku tidak tahu pasti apa yang mereka bicarakan, tetapi dari nada suara suamiku yang terdengar tegang, aku bisa menebak bahwa itu bukan percakapan yang menyenangkan. Setelah dia menutup telepon, dia menoleh ke arahku dengan ekspresi kesal.
Ibu bilang kamu mulai menjauh dari keluarga, Din. Katanya kamu gak pernah ikut lagi kalau aku ke rumah. Mereka jadi bertanya-tanya, kamu sebenarnya masih mau jadi bagian dari keluarga ini atau enggak? Aku tertawa sinis. Jadi mereka baru bertanya-tanya sekarang? Setelah selama ini mereka mengabaikanku. Mas Arif mengusap wajahnya dengan frustrasi. Din, aku nggak mau masalah ini makin besar. Bisa nggak kamu ikut lagi ke rumah? Setidaknya biar mereka nggak berpikir yang aneh-aneh. Aku menatapnya, tidak percaya dengan permintaannya. Setelah semua yang aku alami, dia masih menganggap ini sebagai masalah yang harus aku selesaikan dengan mengalah dan pura-pura baik-baik saja. Jadi menurut Mas, aku yang harus mengalah? Aku yang harus berpura-pura tidak ada apa-apa, sementara mereka tidak pernah sekalipun peduli bagaimana perasaanku. Tanyaku, suaraku bergetar. Mas Arif terdiam. Aku menunggu jawaban, tapi yang kudapat hanyalah keheningan. Saat itulah aku sadar, dia tidak akan pernah benar-benar berpihak padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak ingin menangis lagi. Setidaknya tidak di depannya. Aku ingin tetap terlihat kuat, meskipun di dalam hatiku, aku merasa semakin hancur. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Jika aku tidak bisa mendapatkan tempat di keluarganya, jika suamiku sendiri tidak bisa benar-benar membelaku, maka aku harus mencari cara untuk berdiri sendiri. Aku tidak akan lagi berusaha menyenangkan orang-orang yang tidak peduli padaku. Dan yang paling penting, aku tidak akan lagi mengorbankan harga diriku demi seseorang yang bahkan tidak bisa memperjuangkanku. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada keluarganya, bahkan kepada Mas Arif sekalipun. Aku telah cukup lama bertahan dalam pernikahan ini dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan menerimaku, bahwa suamiku akan membelaku. Tapi sekarang aku sadar, tidak semua harapan bisa menjadi kenyataan. Aku mulai lebih banyak menghabiskan waktu untuk diriku sendiri. Jika dulu aku selalu menunggu kepulangan Mas Arif dan berusaha menyambutnya dengan senyuman, kini aku tidak terlalu peduli. Aku sibuk dengan pekerjaanku, sibuk membaca buku, sibuk merawat diriku sendiri. Sesuatu yang sudah lama aku abaikan karena terlalu sibuk berusaha menyenangkan orang lain. Mas Arif mulai menyadari perubahan dalam sikapku. Aku bisa melihat dari caranya menatapku, dari bagaimana dia mencoba memulai percakapan yang dulu selalu aku yang inisiatif. Tapi aku tidak lagi tertarik untuk berdebat, untuk meminta pengertian darinya. Aku sudah lelah. Suatu malam, saat kami sedang makan malam di meja kecil kami, dia akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. Din, kamu kenapa akhir-akhir ini? Aku merasa kamu berubah, katanya sambil menaruh sendok di piringnya. Aku mengangkat bahu pelan. Aku cuma capek, Mas. Capek berusaha diterima oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar menginginkanku di sana. Dia menatapku dengan mata yang seolah berusaha memahami. Tapi aku tahu, dia tidak benar-benar mengerti. Aku nggak pernah bilang kalau keluargaku nggak menginginkanmu, Din, katanya, suaranya terdengar lembut tapi penuh pembelaan. Aku tersenyum pahit. Mereka mungkin tidak pernah bilang secara langsung, Mas, tapi mereka menunjukkannya dengan jelas lewat sikap mereka. Mas Arif menghela napas panjang. Aku bisa melihat bahwa dia ingin membantah, tapi di saat yang sama, dia juga tahu bahwa aku tidak sepenuhnya salah. Jadi, kamu mau gimana? Mau terus begini? Tanyanya akhirnya. Aku menatapnya lama. Lalu, dengan suara yang lebih tenang daripada yang aku duga, aku berkata, aku nggak tahu, Mas. Tapi yang pasti, aku tidak akan lagi memaksakan diriku untuk diterima oleh orang-orang yang tidak peduli padaku. Aku sudah cukup lama mengorbankan perasaanku. Sekarang aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Dia terdiam. Aku bisa melihat ada ketakutan dalam matanya, seolah dia tahu bahwa kata-kataku lebih dari sekadar keluhan biasa. Ini adalah peringatan. Aku sedang menarik garis batas. Dan jika dia tidak bisa menghargai itu, maka aku tidak akan lagi berusaha bertahan. Setelah malam itu, suasana di antara kami semakin dingin. Mas Arif lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ibunya, sementara aku lebih sering menyibukkan diri dengan pekerjaanku dan kegiatan lain. Aku mulai menikmati waktuku sendiri,
mulai merasakan kebebasan yang dulu terasa begitu jauh. Namun, kebebasan ini juga membawa ketakutan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini masih layak untuk diperjuangkan? Apakah aku masih ingin terus berada di dalam hubungan di mana aku selalu merasa sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi yang membuatku benar-benar mengambil keputusan besar. Suatu hari, aku menemukan pesan di ponsel Mas Arif. Pesan itu datang dari kakak iparnya, berisi kalimat yang sederhana tapi menghancurkan hatiku. Arif, aku dengar Dinda makin jauh dari keluarga kita. Kamu harus hati-hati, jangan sampai dia malah membuat kamu menjauh dari kami juga. Kami keluargamu. Jangan sampai kamu lebih memilih dia daripada kami. Aku menatap pesan itu dengan tangan gemetar. Hatiku berdebar kencang, bukan karena terkejut, tetapi karena marah. Mereka tidak hanya mengabaikanku, tetapi kini mereka juga mulai menanamkan ketakutan pada Mas Arif, seolah-olah aku adalah ancaman bagi keluarganya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, Mas Arif tidak membalas pesan itu dengan membelaku. Sebaliknya, dia hanya membalas dengan satu kalimat yang membuatku semakin sadar bahwa aku telah lama berjuang sendirian. Tenang saja, aku tetap keluarga kalian. Saat itulah aku tahu, tidak ada lagi yang bisa aku pertahankan. Aku tidak ingin menjadi istri yang terus-menerus diabaikan. Aku tidak ingin bertahan dalam pernikahan di mana suamiku lebih memilih keluarganya daripada aku, istrinya sendiri. Aku harus membuat keputusan. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Setelah membaca pesan itu, aku menatap layar ponsel Mas Arif cukup lama, seolah berharap mataku salah melihat. Tapi kenyataannya tetap sama. Suamiku tidak hanya gagal membelaku, tetapi juga dengan mudahnya menegaskan posisinya bahwa keluarganya adalah prioritas utama, bukan aku, istrinya. Hati kecilku sebenarnya sudah tahu sejak lama. Tapi baru malam itu aku benar-benar menerima kenyataan yang paling pahit. Aku tidak pernah benar-benar ada dalam perhitungannya. Aku mengembalikan ponsel itu ke tempat semula dan duduk di tepi ranjang. Dadaku terasa sesak, bukan karena kesedihan, tetapi karena perasaan muak yang sudah mencapai puncaknya. Aku telah bertahun-tahun berusaha, bertahan, dan berharap bahwa suatu hari keadaan akan berubah, bahwa Mas Arif akan mulai melihatku dan memperjuangkanku. Tapi harapan itu telah mati di depan mataku sendiri malam ini. Saat Mas Arif masuk ke kamar, dia terlihat lelah. Dia baru saja pulang dari rumah ibunya, dan seperti biasa, aku sudah tidak peduli lagi untuk bertanya apa yang mereka bicarakan. Aku tidak mau lagi mencari tahu apakah ada pembicaraan tentangku atau tidak, karena aku tahu ujung-ujungnya tetap sama. Mereka akan terus menyalahkanku, dan Mas Arif akan tetap diam atau justru membenarkan mereka. Dia melempar tubuhnya ke tempat tidur dan menghela napas panjang. Capek banget, Din, katanya sambil menutup matanya. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah dia pernah berpikir kalau aku juga capek? Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional? Pernahkah dia membayangkan betapa melelahkannya menjadi aku, yang harus terus-menerus berjuang sendirian dalam pernikahan ini? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak dalam dadaku. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menunda keputusan yang sudah lama ingin aku buat. Aku harus berbicara dengannya sekarang, sebelum aku semakin tenggelam dalam kepedihan yang tidak ada akhirnya. Mas, kita perlu bicara, kataku. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku kira. Mas Arif membuka matanya dan menatapku dengan alis sedikit mengernyit. Bicara soal apa? Tanyanya malas, seolah dia sudah menduga ini akan menjadi percakapan yang tidak nyaman. Aku mengatur napasku, berusaha menyusun kata-kata dengan hati-hati. Aku merasa kita tidak bisa terus seperti ini, Mas. Aku merasa seperti orang asing dalam pernikahan kita. Aku sudah terlalu sering berusaha memahami posisi Mas, berusaha menerima kenyataan bahwa keluarga Mas tidak pernah benar-benar menerimaku. Tapi aku lelah. Aku tidak bisa terus berjuang sendirian. Dia bangun dari tidurnya dan menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Maksud kamu apa? Kamu mau nyerah? Aku tersenyum pahit. Bukan soal menyerah, Mas. Ini soal sadar kapan harus berhenti. Aku sudah cukup lama berharap Mas bisa melihat apa yang aku alami.
Tapi ternyata aku cuma berharap pada sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Dia menggelengkan kepalanya, seolah mencoba memahami apa yang baru saja aku katakan. Jadi, kamu mau apa sekarang? Mau cerai? Cuma karena keluargaku. Aku menatapnya dalam-dalam. Mas, masalahnya bukan cuma keluargamu. Masalahnya adalah Mas sendiri. Mas tidak pernah membelaku, tidak pernah mencoba mengerti bagaimana perasaanku. Bahkan ketika mereka menghinaku secara tidak langsung, Mas tetap diam. Apa menurut Mas aku masih bisa bertahan dalam pernikahan seperti ini? Mas Arif terdiam. Aku bisa melihat kemarahan dan kebingungan di wajahnya, seolah dia tidak percaya aku bisa mengatakan hal seperti ini. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah cukup lama menahan diri, dan aku tidak akan lagi mengorbankan harga diriku demi seseorang yang bahkan tidak menghargai kehadiranku. Dia mengusap wajahnya dengan frustrasi. Jadi ini akhir dari semuanya? Begitu aja. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku rasa ini sudah saatnya aku pergi. Keheningan panjang menyelimuti kamar kami. Aku bisa merasakan beratnya atmosfer di antara kami, tetapi aku tahu, ini adalah keputusan yang paling benar untukku. Aku tidak bisa terus berada dalam pernikahan yang hanya membuatku merasa sendirian. Mas Arif akhirnya menghela napas dan bangkit dari tempat tidur. Dia berjalan ke jendela, menatap keluar dengan mata kosong. Aku nggak nyangka kamu bakal benar-benar ngomong kayak gini, gumamnya pelan. Aku hanya tersenyum tipis. Aku juga nggak nyangka, Mas. Tapi terkadang, kita harus melakukan hal yang tidak kita duga demi menyelamatkan diri sendiri. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang campur aduk. Ada kesedihan, ada kepedihan, tapi yang paling kuat adalah perasaan lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti akhirnya mengambil kendali atas hidupku sendiri. Dan aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjangku menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, setelah aku menyatakan keinginanku untuk pergi, Mas Arif tidak langsung bereaksi. Dia hanya duduk diam di tepi ranjang, menatap lantai seolah mencari jawaban di sana. Aku menunggunya, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang bisa membuatku ragu, sesuatu yang bisa menahan langkahku. Tapi yang kudengar hanyalah helaan napas panjang yang penuh dengan frustrasi. Aku berdiri perlahan dan melangkah ke lemari. Tanganku bergetar saat menarik koper dari bagian atasnya. Aku tidak ingin melakukan ini dengan cara yang terburu-buru, tetapi aku juga tidak ingin menunda lebih lama lagi. Semakin lama aku bertahan, semakin banyak luka yang harus kutanggung. Aku harus pergi sebelum aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Saat aku mulai memasukkan pakaian ke dalam koper, Mas Arif akhirnya bersuara. Jadi, kamu benar-benar mau pergi? Tanyanya dengan suara serak. Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Iya, Mas. Aku sudah cukup lama menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Dia menghela napas dan mengusap wajahnya dengan kasar. Dinda, kita ini suami istri. Kita seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kenapa kamu malah memilih pergi? Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena ironi dari kata-katanya. Kita seharusnya menyelesaikan masalah bersama? Mas baru menyadari itu sekarang? Selama ini aku berjuang sendirian. Mas, aku berusaha diterima oleh keluargamu. Aku berusaha memahami posisimu. Aku berusaha bertahan meskipun aku tahu aku tidak dihargai. Tapi apa yang Mas lakukan? Mas selalu diam. Mas selalu memilih untuk tidak berpihak. Padahal itu sama saja dengan membiarkan aku berjuang sendirian. Dia terdiam lagi. Aku bisa melihat ada sesuatu di matanya. Entah itu rasa bersalah atau sekadar keterkejutan karena aku akhirnya berani berkata seperti ini. Tapi aku tidak peduli lagi. Kata-kata ini harus keluar. Dinda, aku nggak pernah bermaksud bikin kamu merasa seperti itu, katanya, nadanya lebih lembut. Aku nggak tahu harus gimana. Mereka keluargaku. Aku nggak bisa begitu saja melawan mereka. Aku tersenyum pahit. Dan aku ini apa, Mas? Aku ini juga bagian dari hidup Mas, kan? Tapi kenapa aku selalu jadi pilihan kedua? Aku menghela napas panjang, menelan semua emosi yang berkecamuk dalam dadaku. Mas,
Aku nggak marah karena Mas mencintai keluargamu. Aku marah karena aku tidak pernah benar-benar ada dalam prioritas Mas. Aku marah karena setiap kali aku membutuhkan Mas untuk membelaku, Mas selalu memilih diam. Aku sudah capek. Aku nggak bisa lagi terus berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Aku kembali melanjutkan mengepak barang-barangku. Kali ini Mas Arif tidak lagi membantah. Dia hanya duduk di tepi ranjang dengan wajah penuh kekalahan. Aku tidak tahu apakah dia akhirnya menyadari kesalahannya, atau dia hanya tidak tahu harus berkata apa. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Ketika koperku sudah terisi, aku menarik napas panjang dan berdiri di depan Mas Arif. Aku akan pergi besok pagi. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku nggak tahu apakah ini akan selamanya atau hanya sementara. Tapi yang jelas, aku butuh jarak dari semua ini. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mungkin dia ingin memintaku untuk bertahan. Mungkin dia ingin mengatakan sesuatu yang bisa mengubah pikiranku. Tapi pada akhirnya, yang keluar dari mulutnya hanya satu kata. Baik. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Aku berbaring di sisi ranjangku, menatap langit-langit dengan mata yang tak bisa terpejam. Hatiku terasa kosong, tapi ada sedikit kelegaan di dalamnya. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Sesuatu yang selama ini selalu kutinggalkan demi mempertahankan pernikahan yang bahkan tidak pernah benar-benar memberiku tempat. Di dalam keheningan malam, aku bertanya-tanya, apakah Mas Arif akan mencariku? Apakah dia akan menyesal? Atau justru dia akan membiarkanku pergi tanpa berusaha menahanku? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, besok aku akan melangkah keluar dari rumah ini. Dan entah apa yang menungguku di luar sana, aku akan menerimanya dengan hati yang terbuka. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun lebih awal dari Mas Arif. Mataku menatap langit-langit kamar, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melakukan apa yang sudah kupastikan semalam. Keputusanku sudah bulat. Aku harus pergi. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam hubungan yang hanya membuatku semakin kehilangan jati diri. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, berusaha tidak membuat suara. Aku tidak ingin membangunkan Mas Arif. Aku ingin kepergianku menjadi tenang, tanpa perlu perdebatan atau drama yang hanya akan membuat semuanya semakin sulit. Dengan hati-hati, aku mengambil koper yang sudah kusiapkan semalam. Tanganku sedikit gemetar saat meraih pegangan koper itu, seolah-olah tubuhku masih menolak untuk benar-benar melangkah keluar. Tapi aku tidak boleh ragu. Jika aku ragu sekarang, aku mungkin akan kembali terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Saat aku hendak membuka pintu kamar, aku mendengar suara di belakangku. Kamu beneran mau pergi? Aku membeku. Aku tidak menyangka Mas Arif akan terbangun. Perlahan, aku menoleh dan menemukan dia sedang duduk di tepi ranjang dengan mata yang masih terlihat lelah. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku harus pergi. Dia mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan mata yang sulit diartikan. Ada sesuatu di sana, kesedihan, penyesalan, atau mungkin hanya keterkejutan. Tapi yang jelas, dia tidak mencoba menghentikanku. Mas Arif menghela napas panjang. Kamu mau kemana? Aku tidak langsung menjawab. Aku sendiri belum benar-benar tahu akan kemana. Aku hanya tahu bahwa aku harus keluar dari rumah ini, dari pernikahan ini, dari kehidupan yang selama ini hanya membuatku semakin terluka. Aku akan ke rumah orang tuaku dulu, kataku akhirnya. Aku butuh waktu untuk sendiri. Dia mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan bahwa aku benar-benar akan pergi. Tapi aku bisa melihat ada sesuatu di matanya, seperti ada kata-kata yang ingin dia ucapkan tapi tertahan di tenggorokannya. Aku menunggu sebentar, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang bisa membuat kepergianku lebih ringan. Tapi dia tetap diam. Akhirnya, aku menarik napas panjang dan membuka pintu. Jaga diri, Mas. Dan dengan itu, aku melangkah keluar, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi bisu dari semua luka yang kutanggung. Saat aku keluar dari gerbang rumah, udara pagi menyentuh wajahku dengan lembut. Ada rasa lega yang aneh di dadaku, seperti beban berat yang perlahan mulai terangkat. Aku melangkah menuju jalanan,
mencoba menikmati kebebasan yang baru saja kudapatkan. Tapi saat aku mulai berjalan, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Ibu mertuaku berdiri di depan rumahnya, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku bisa melihat dari matanya bahwa dia sudah tahu aku pergi. Aku tidak tahu apakah Mas Arif sudah memberitahunya, atau apakah dia hanya bisa menebak dari koper yang kubawa. Aku tidak ingin ada konfrontasi. Aku hanya ingin pergi dengan tenang. Tapi sebelum aku sempat melanjutkan langkahku, dia membuka mulutnya. Akhirnya, kamu pergi juga, katanya dengan nada datar. Aku menatapnya, mencoba memahami apakah dia berbicara dengan perasaan lega atau justru ada sesuatu yang lain dalam kata-katanya. Dari dulu aku sudah bilang sama Arif, lanjutnya, kamu bukan perempuan yang cocok buat dia. Kamu terlalu mandiri, terlalu keras kepala. Aku tahu pada akhirnya kamu gak akan bertahan di keluarga ini. Aku tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena aku merasa sudah tidak perlu lagi membuktikan apapun kepadanya. Aku tidak akan membuang waktuku untuk berdebat atau membela diri. Aku hanya ingin melangkah pergi. Mungkin ibu benar, kataku pelan. Tapi itu bukan berarti aku yang salah. Kadang, dua orang memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Dia mendengus kecil, seolah tidak peduli dengan jawabanku. Aku tidak marah. Aku tidak kecewa. Aku hanya merasa lega karena aku tidak perlu lagi berurusan dengannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku melanjutkan langkahku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat ekspresi Mas Arif, atau mendengar komentar lain dari ibu mertuaku. Aku hanya ingin berjalan menuju hidup yang baru. Di ujung jalan, aku menunggu angkutan untuk membawaku pergi dari tempat ini. Saat kendaraan berhenti di depanku, aku mengambil napas dalam-dalam dan masuk ke dalamnya. Saat kendaraan mulai bergerak, aku menatap keluar jendela dan melihat rumah itu semakin lama semakin menjauh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku akhirnya memilih diriku sendiri. Perjalanan menuju rumah orang tuaku terasa begitu panjang, meskipun hanya memakan waktu beberapa jam. Sepanjang perjalanan, aku duduk diam, memandangi pemandangan yang berkelebat di luar jendela. Udara pagi yang segar seharusnya menenangkan, tapi dadaku masih sesak oleh berbagai perasaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Aku tahu kepergianku adalah keputusan yang tepat, tapi itu tidak berarti aku tidak merasa terluka. Aku memikirkan Mas Arif. Wajahnya saat aku pergi tadi pagi terus berputar di kepalaku. Dia tidak menahanku, tidak meminta aku bertahan, tidak mengucapkan kata-kata yang bisa membuatku ragu. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar merelakan kepergianku, atau hanya terlalu bingung untuk berbuat sesuatu. Yang jelas, dia membiarkan aku pergi, dan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran atau tangisan. Karena dalam diamnya, aku merasa seolah aku memang bukan sesuatu yang cukup berharga untuk dipertahankan. Lalu aku memikirkan ibu mertuaku. Kata-katanya masih terngiang di telingaku. Akhirnya, kamu pergi juga. Seakan-akan dia memang sudah lama menungguku menyerah. Aku bertanya-tanya, apakah dia sekarang sedang duduk di rumahnya dengan ekspresi puas karena akhirnya menantunya yang tak pernah dia suka pergi juga? Apakah dia akan mengatakan kepada sanak saudara bahwa aku yang gagal menjadi istri yang baik, bahwa aku yang menyerah? Aku menutup mata, menelan kepahitan yang sudah terlalu sering aku rasakan. Aku tidak akan membiarkan pikiran itu menguasai hatiku. Aku tahu kebenarannya. Aku tahu betapa kerasnya aku berjuang selama ini. Dan jika sekarang aku memilih untuk pergi, itu bukan karena aku lemah. Itu karena aku sadar bahwa tidak ada gunanya bertahan dalam hubungan yang hanya membuatku semakin kehilangan harga diri. Ketika aku akhirnya tiba di depan rumah orang tuaku, aku berdiri sejenak di depan pintu. Dadaku terasa berat. Sudah lama aku tidak kembali ke rumah ini dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan hancur. Aku takut melihat ekspresi ibuku, takut mendengar pertanyaan yang mungkin akan menusuk lebih dalam keluka yang masih menganga. Tapi aku tidak bisa berdiri di sini selamanya. Aku harus masuk. Aku harus menghadapi kenyataan. Dengan tarikan napas panjang, aku mengetuk pintu. Hanya butuh beberapa detik sebelum pintu terbuka, dan wajah ibuku muncul dari baliknya.
Dia terdiam sejenak ketika melihatku berdiri di sana dengan koper di tanganku. Matanya langsung dipenuhi berbagai pertanyaan, tapi dia tidak mengucapkan apapun. Sebaliknya, dia hanya menarikku ke dalam pelukannya. Saat itu juga, pertahananku runtuh. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang sejak tadi sudah memenuhi pelupuk mataku. Aku menangis dalam pelukan ibuku. Tubuhku gemetar karena semua emosi yang akhirnya keluar. Aku bukan tipe orang yang mudah menangis, apalagi di depan orang lain. Tapi kali ini, aku tidak bisa menahannya. Aku telah menahan terlalu banyak luka, terlalu banyak rasa sakit, dan sekarang semuanya mengalir begitu saja. Ibu mengelus punggungku dengan lembut, tidak berkata apa-apa. Aku tahu dia pasti ingin bertanya, tapi dia memberiku waktu untuk tenang. Aku bersyukur untuk itu. Setelah beberapa menit, aku akhirnya melepaskan pelukan dan menyeka air mataku. Aku mengangkat wajah, mencoba tersenyum, meskipun terasa begitu sulit. "Bu, aku pulang," kataku dengan suara parau. Ibu mengangguk, lalu mengambil koper dari tanganku. "Masuk, Nak. Kamu pasti capek." Malam itu, setelah mandi dan berganti pakaian, aku duduk di ruang tamu bersama ibu. Ayah belum pulang dari sawah, dan adik-adikku sudah tidur. Rumah ini terasa begitu tenang, berbeda dengan rumah yang baru saja kutinggalkan. Di sini, aku merasa aman. Di sini, tidak ada mata-mata yang menghakimi, tidak ada kata-kata sinis yang menusuk hati. Ibu akhirnya membuka suara. "Apa yang terjadi, Dinda?" Aku menatap tanganku sendiri, mencoba mencari cara untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dari keluarga suamiku yang tak pernah menerimaku? Dari Mas Arif yang tak pernah benar-benar membelaku? Dari rasa lelah yang semakin hari semakin menumpuk hingga aku tidak bisa lagi menahannya? Akhirnya, aku hanya berkata, "Aku nggak kuat lagi, Bu." Ibu menghela napas dan menggenggam tanganku. "Kamu sudah berusaha, Nak. Aku tahu itu. Tapi kalau kamu sudah sampai di titik ini, berarti memang sudah waktunya untuk berhenti." Aku menatapnya, mencari kepastian dalam matanya. "Tapi, Bu, apa aku salah kalau aku memilih pergi? Apa aku egois?" Ibu menggeleng pelan. "Tidak, Dinda. Kamu tidak salah. Kadang, bertahan bukanlah pilihan terbaik. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri." Air mataku kembali menggenang. Aku sudah terlalu sering mempertanyakan keputusanku. Bertanya-tanya apakah aku seharusnya mencoba lebih keras, apakah aku seharusnya lebih sabar. Tapi mendengar kata-kata ibu membuatku merasa sedikit lebih ringan. Aku menyandarkan kepala di bahunya, menikmati kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku tahu aku masih harus menghadapi banyak hal. Tapi setidaknya, untuk malam ini, aku bisa merasa aman. Aku bisa merasa bahwa aku tidak sendirian. Dan itu sudah cukup untuk saat ini. Hari-hari pertama di rumah orang tuaku terasa seperti mimpi yang aneh. Sebuah perpaduan antara kenyamanan dan ketidakpastian. Di satu sisi, aku merasa lebih aman daripada sebelumnya. Aku tidak lagi harus menghadapi ejekan atau sindiran dari keluarga suami. Tidak ada lagi tatapan sinis ibu mertuaku atau ketidakpedulian Mas Arif yang membuatku merasa sendirian. Namun, di sisi lain, aku juga dihadapkan pada realitas yang menyakitkan, bahwa pernikahanku benar-benar berada di ambang kehancuran. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan kosong di dada. Aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit, bertanya-tanya apakah Mas Arif sedang mencariku. Apakah dia menyesali kepergianku? Atau apakah dia justru merasa lega karena akhirnya aku pergi? Aku ingin percaya bahwa dia akan datang menemuiku, meminta maaf, dan berjanji untuk berubah. Tapi aku juga tahu bahwa kemungkinan itu sangat kecil. Ibuku tidak banyak bertanya sejak aku tiba, seolah memberi waktu bagiku untuk memproses semuanya. Namun, aku tahu dia mengamati. Setiap kali dia lewat dan melihatku duduk termenung, dia hanya menghela napas pelan sebelum melanjutkan pekerjaannya. Aku menghargai itu. Aku belum siap untuk bercerita panjang lebar. Belum siap untuk menjelaskan bagaimana hatiku hancur karena orang yang seharusnya paling melindungiku malah memilih diam. Namun, diamku tak bisa bertahan selamanya. Pada suatu sore,
Ketika aku sedang membantu ibu menyiangi kebun kecil di samping rumah, dia akhirnya membuka suara. "Dinda, kamu yakin sudah nggak bisa bertahan?" tanyanya pelan, tanpa menatapku. Aku terdiam, memegang batang tanaman yang baru saja kupangkas. Apakah aku yakin? Aku sendiri tidak tahu. Yang aku tahu, aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk bertahan di rumah itu. "Aku capek, Bu," akhirnya aku berkata, suara lirih tapi syarat emosi. "Aku berusaha. Aku bertahan. Aku mencoba mengerti. Tapi Mas Arif nggak pernah memilihku, Bu. Dia selalu memilih keluarganya." Ibu mengangguk pelan, seolah mengerti. Kadang, laki-laki sulit untuk memisahkan antara istri dan keluarganya. Tapi kalau sampai kamu merasa sendirian dalam rumah tanggamu sendiri, berarti ada yang salah. Aku menelan ludah, merasakan emosi yang sudah lama kutahan mulai menyeruak. Aku nggak pernah merasa benar-benar diterima, Bu. Sejak awal, aku hanya dianggap sebagai orang luar. Aku selalu dicari kesalahannya, selalu dianggap tidak cukup baik. Dan Mas Arif, dia nggak pernah membelaku. Aku menunggu, berharap dia akan berubah, berharap dia akan sadar. Tapi dia tetap diam. Diamnya itulah yang paling menyakitkan. Ibuku menghela napas panjang. Dan sekarang dia bahkan nggak mencarimu. Aku menggeleng. Sejak aku pergi, tidak ada satupun telepon atau pesan dari Mas Arif. Tidak ada usaha untuk menemuiku atau sekadar menanyakan kabar. Itu yang membuat luka ini semakin dalam. Jika dia benar-benar mencintaiku, setidaknya dia akan mencoba, kan? Tapi nyatanya, dia tetap diam. Seakan-akan aku ini bukan siapa-siapa. Ibu memandangku dengan tatapan lembut. "Mungkin ini jawabannya, Dinda. Kadang, diam seseorang adalah jawaban yang paling jelas. Dan kalau dia memang membiarkanmu pergi tanpa usaha apapun, mungkin memang sudah waktunya kamu berhenti menunggunya." Aku menatap ibu, mencoba memahami kata-katanya. Di satu sisi, aku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa Mas Arif hanya butuh waktu. Tapi di sisi lain, aku tahu ibu benar. Jika seseorang benar-benar menginginkanmu dalam hidupnya, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai mencoba membangun rutinitas baru. Aku membantu ibu di rumah, berbincang dengan adik-adikku, dan sesekali pergi ke pasar untuk sekadar mengalihkan pikiranku. Aku mulai merasa lebih baik, meskipun hatiku masih menyimpan luka yang belum sembuh. Namun, suatu hari, aku dikejutkan oleh sesuatu yang tidak kuduga. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika salah satu tetangga, Mbak Sari, datang berkunjung. Dia adalah teman lama ibu, dan aku sudah mengenalnya sejak kecil. Setelah berbincang sebentar dengan ibu, dia menatapku dengan ragu-ragu. "Dinda, kamu nggak apa-apa?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengernyit. "Maksud Mbak Sari?" Dia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku dengar kabar tentang kamu dan Mas Arif. Aku kira cuma gosip, tapi setelah lihat kamu di sini, dadaku langsung terasa sesak. Jadi, berita tentang kepergianku sudah menyebar." Aku menatap ibu sebentar, lalu menghela napas. "Iya, Mbak. Aku pulang ke rumah dulu." Mbak Sari mengangguk, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Kamu tahu nggak, sejak kamu pergi, Mas Arif sering terlihat di luar rumah sama perempuan lain." Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap Mbak Sari dengan mata membelalak, mencoba mencerna kata-katanya. "Apa?" "Aku nggak tahu pasti siapa perempuannya," lanjutnya, "tapi katanya sudah beberapa kali mereka terlihat makan bareng di luar. Aku pikir kamu tahu." Aku merasa tubuhku mendadak lemas. Jadi, ini alasan Mas Arif tidak mencariku? Ini alasan dia diam saja saat aku pergi? Karena dia sudah memiliki seseorang yang lain? Ibu langsung menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan yang saat ini sangat kubutuhkan. Aku mengatupkan rahang, mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba melanda. "Makasih, Mbak, sudah kasih tahu aku," kataku pelan. Setelah Mbak Sari pergi, aku tetap duduk diam, menatap lantai tanpa fokus. Ibuku tidak mengatakan apapun, hanya menunggu. Aku bisa merasakan air mata menggenang di pelupuk mataku, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini karena amarah.
Selama ini aku bertahan. Aku berusaha menjaga pernikahan ini. Aku mencoba menjadi istri yang baik. Tapi ternyata, dia tidak pernah benar-benar menghargai itu. Dia tidak hanya membiarkanku pergi. Dia mungkin memang menginginkan kepergianku. Aku mengepalkan tangan. Bu, aku nggak akan menangis lagi. Aku nggak akan menyesali keputusanku. Aku akan segera mengurus perceraian. Ibu menatapku dengan bangga. Bagus, nak, karena sekarang kamu tahu siapa yang sebenarnya pantas diperjuangkan. Dan aku akhirnya sadar, satu-satunya orang yang pantas aku perjuangkan sekarang adalah diriku sendiri. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah mendengar kabar dari Mbak Sari tentang Mas Arif yang sering terlihat bersama perempuan lain, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya patah sepenuhnya. Jika selama ini aku masih menyisakan sedikit harapan bahwa mungkin Mas Arif akan berubah, maka harapan itu kini benar-benar sirna. Dia bahkan tidak menunggu lama setelah aku pergi. Dia tidak berusaha mencariku, tidak mencoba menghubungiku. Aku seolah tak pernah berarti apa-apa baginya. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba merasionalisasi semuanya. Mungkin ini memang sudah takdirku. Mungkin aku memang harus mengalami ini agar bisa belajar mencintai diriku sendiri lebih baik. Tapi tetap saja, ada luka yang tak bisa kusembuhkan dalam semalam. Setiap kali aku mengingat semua perjuanganku dalam pernikahan ini, semua pengorbananku, rasanya ingin berteriak karena ketidakadilan ini. Ibu melihat perubahan sikapku, tapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya terus berada di sisiku, memastikan aku tidak sendirian. Setiap kali aku mulai terlihat termenung, dia akan mengalihkan perhatianku dengan meminta tolong mengerjakan sesuatu. Entah itu membantu memasak, menyapu halaman, atau sekadar menemani minum teh di sore hari. Ibu tahu aku butuh waktu, dan dia memberikannya tanpa paksaan. Sore itu, aku duduk di teras rumah dengan ibu di sampingku. Udara sejuk setelah hujan membawa aroma tanah yang khas, tapi bagiku, tidak ada yang terasa menyegarkan. Aku masih memikirkan semua yang terjadi, masih mencoba memahami bagaimana seseorang yang dulu berjanji akan mencintaiku bisa berubah begitu cepat. Bu, panggilku pelan, suaraku nyaris tenggelam oleh angin. Ibu menoleh, menatapku dengan sabar. Iya, nak. Aku menggigit bibir, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Kenapa orang bisa berubah secepat itu? Aku dulu percaya kalau aku dan Mas Arif bisa melewati semua masalah bersama. Tapi ternyata, aku salah. Aku ini bodoh ya, Bu. Ibu tersenyum lembut, mengelus punggung tanganku. Kamu gak bodoh, Dinda. Kamu hanya terlalu tulus mencintai seseorang yang ternyata tidak tahu cara menghargai cinta itu. Aku menatap ibu, merasa dadaku kembali sesak. Aku merasa sia-sia, Bu. Semua yang sudah aku perjuangkan, semua yang aku tahan, buat apa kalau ujung-ujungnya begini? Ibu menghela napas. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, nak. Mungkin hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, tapi setidaknya kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan sekarang, kamu tahu siapa yang pantas untuk kamu pertahankan dan siapa yang harus kamu lepaskan. Aku mengangguk, mencoba memahami kata-kata ibu. Namun, seberapapun aku ingin menerima semuanya dengan lapang dada, tetap ada rasa sakit yang mengendap dalam hatiku. Aku butuh waktu untuk benar-benar pulih. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menyeimbangkan keadaan. Malam itu, saat aku sedang bersiap untuk tidur, ponselku tiba-tiba bergetar. Nama Mas Arif muncul di layar. Hatiku berdebar, bukan karena rindu, tapi karena penasaran. Setelah berminggu-minggu tanpa kabar, kenapa dia tiba-tiba menghubungiku? Aku menimbang sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Halo. Suara di seberang terdengar ragu. Dinda. Aku tidak menjawab. Aku menunggu. Kamu baik-baik aja? Aku ingin tertawa mendengar pertanyaan itu. Sekarang dia baru menanyakan kabarku? Setelah semua yang dia lakukan? Kenapa kamu telepon, Mas? Tanyaku datar. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, aku mau ketemu. Bisa. Aku menutup mata, mengingat semua yang telah terjadi. Aku mengingat bagaimana dia membiarkanku pergi tanpa berusaha menahanku.
Aku mengingat bagaimana dia bahkan tidak mencari tahu apakah aku baik-baik saja. Dan sekarang, dia ingin bertemu? Buat apa? Tanyaku tegas. Suara Mas Arif terdengar gelisah. Ada yang mau aku jelaskan. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin membiarkan diriku kembali terjebak dalam permainan ini. Tapi di sisi lain, aku juga ingin melihat wajahnya. Ingin tahu apakah dia benar-benar menyesal atau hanya mencari cara untuk membersihkan namanya. Besok siang di taman kota. Aku kasih waktu setengah jam. Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup telepon. Keesokan harinya, aku berdiri di taman, menunggu Mas Arif. Aku tidak mengenakan pakaian terbaikku, tidak berusaha terlihat sempurna seperti dulu saat masih ingin menyenangkan dia dan keluarganya. Aku hanya mengenakan pakaian yang membuatku nyaman, karena kali ini, aku tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan. Mas Arif datang 15 menit kemudian. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya sedikit cekung. Tapi aku tidak mau membiarkan diriku merasa iba. Aku hanya ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Dia duduk di bangku taman di depanku, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Dinda, aku nyesel. Aku tertawa kecil, tapi tanpa humor. Nyesel kenapa? Karena aku pergi? Atau karena aku tahu tentang perempuan lain? Dia terkejut mendengar kata-kataku. Aku bisa jelasin. Aku menggeleng. Nggak perlu. Aku udah tahu semuanya. Dan jujur aja, Mas, aku nggak tertarik dengar alasanmu. Dia terdiam, lalu mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu, Din. Aku tersenyum tipis. Tapi kamu tetap melakukannya. Kami terdiam lama. Aku menatapnya, melihat pria yang dulu kucintai, tapi kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Akhirnya, aku berdiri. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, Mas. Sampai berjumpa di pengadilan. Aku harap kamu bahagia, Mas. Karena aku juga akan mencari kebahagiaanku sendiri. Wajahnya terlihat panik. Dinda, apa maksudmu? Kamu beneran mau sudah mengurus perceraian tanpa meminta persetujuanku? Tanpa menoleh lagi, aku pergi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. Aku merasa bebas. Dan aku tahu, inilah saatnya aku memulai hidupku yang baru, tanpa dia. Aku melangkah pergi dari taman kota dengan perasaan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Langit di atas tampak lebih biru, angin bertiup lebih lembut, dan langkahku terasa lebih ringan. Aku telah menghadapi Mas Arif, mendengar penyesalannya, tapi aku tidak lagi merasa perlu untuk terjebak dalam pusaran rasa sakit yang sama. Aku tidak butuh alasan, tidak butuh permintaan maafnya untuk melangkah maju. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa aku tidak lagi mencintainya. Aku hanya kasihan pada dirinya yang telah membiarkan seorang istri yang tulus pergi begitu saja. Saat aku sampai di rumah, ibu menyambutku dengan tatapan penuh tanya. Dia tidak langsung bertanya, tapi dari cara dia memperhatikanku, aku tahu dia ingin tahu bagaimana pertemuanku dengan Mas Arif. Aku tersenyum tipis, lalu duduk di sampingnya. Aku udah ketemu Mas Arif, Bu, kataku pelan. Ibu mengangguk pelan, menunggu. Dia bilang dia nyesel, lanjutku, lalu tertawa kecil. Tapi entahlah, aku nggak merasa itu berarti apa-apa buatku lagi. Ibu tersenyum lembut. Bagus, Nak, berarti kamu udah benar-benar ikhlas. Aku mengangguk. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Luka-luka dalam hatiku tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi aku tahu aku sedang berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi berharap pada sesuatu yang sudah jelas tidak bisa kupertahankan. Aku telah memilih diriku sendiri, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Beberapa bulan berlalu, setelah perceraian selesai dan kehidupanku perlahan mulai membaik. Aku mulai mencari pekerjaan, berusaha untuk mandiri lagi setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang pernikahan yang tidak sehat. Aku juga mulai lebih sering berinteraksi dengan teman-teman lama, sesuatu yang dulu sulit kulakukan karena aku selalu harus menjaga perasaan keluarga suami yang menuntutku untuk selalu ada bagi mereka. Namun, di balik ketenanganku, aku mendengar kabar-kabar yang membuatku berpikir bahwa Tuhan memang selalu adil.
Mas Arif ternyata benar-benar melanjutkan hubungannya dengan perempuan yang sering bersamanya setelah aku pergi. Awalnya, mereka terlihat bahagia. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum semuanya mulai berantakan. Salah satu temanku yang masih mengenal keluarga Mas Arif bercerita bahwa ibu mertuaku kini justru merasa kehilangan diriku. Perempuan yang dipilih Mas Arif ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Dia tidak mau mengurus rumah, tidak mau melayani keluarga seperti yang dulu mereka tuntut dariku. Aku ingin tertawa saat mendengar itu. Dulu, mereka memperlakukanku seperti aku ini pembantu di rumah mereka, bukan menantu. Sekarang, mereka mendapatkan menantu yang tidak mau tunduk pada aturan mereka, dan mereka justru mengeluh. Karma mulai bekerja dengan cara yang unik. Lebih dari itu, hubungan Mas Arif dengan perempuan itu juga semakin tidak berjalan mulus. Aku mendengar bahwa mereka sering bertengkar. Bahkan dalam beberapa kesempatan, mereka sampai ribut di tempat umum. Mas Arif, yang dulu begitu dingin dan tak peduli saat aku menangis di sudut kamar, kini harus menghadapi perempuan yang tidak segan-segan mempermalukannya di depan banyak orang. Aku tidak bisa menahan senyum saat mendengar cerita itu. Bukan karena aku senang melihat orang lain menderita, tapi karena aku merasa Tuhan menunjukkan keadilannya. Aku yang dulu selalu berusaha mempertahankan pernikahan ini dengan sepenuh hati justru dicampakkan. Tapi sekarang, Mas Arif harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dan yang paling mengejutkanku adalah ketika aku mendengar bahwa perempuan itu akhirnya meninggalkan Mas Arif. Aku mendapat kabar itu dari seorang teman yang tanpa sengaja bertemu dengannya di suatu acara. Mas Arif terlihat lebih lusuh. Tidak lagi seperti pria percaya diri yang dulu begitu merasa superior di hadapanku. Rupanya, perempuan itu hanya bersamanya untuk bersenang-senang, bukan untuk berjuang bersamanya dalam suka dan duka. Sekarang, dia sendirian. Aku tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar cerita itu. Aku hanya tersenyum kecil, merasa bahwa inilah keadilan yang sebenarnya. Aku tidak perlu membalas dendam atau membuktikan apapun. Tuhan sudah mengatur semuanya untukku. Suatu hari, aku duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Aku memandangi langit sore yang mulai berubah warna keemasan, merasa damai dengan kehidupanku sekarang. Aku tidak lagi dihantui oleh rasa sakit masa lalu. Aku tidak lagi mengkhawatirkan pendapat orang lain. Aku hanya fokus pada diriku sendiri, pada kebahagiaan yang perlahan mulai kutemukan kembali. Lalu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mas Arif. Aku menatap nama itu cukup lama sebelum akhirnya membukanya. Dinda, aku beneran nyesel. Aku sadar aku salah. Keluargaku juga salah. Aku minta maaf. Bisa kita bicara? Aku menarik napas panjang, lalu mengetik balasan singkat. Nggak perlu, Mas. Aku udah bahagia dengan hidupku sekarang. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaanmu sendiri. Lalu, tanpa ragu, aku menghapus kontaknya. Aku tidak butuh penjelasan lagi, tidak butuh permintaan maaf lagi. Aku sudah menutup bab dalam hidupku yang penuh luka itu. Dan sekarang, aku siap untuk memulai kisah baru. Kisah yang kubangun dengan kebahagiaan dan keberanian yang benar-benar milikku sendiri. Tuhan memang tidak pernah tidur.